Selamat datang kembali di saluran kami, tempat kita menyelami kisah-kisah paling menakjubkan dari zaman kuno. Hari ini, kita akan menjelajahi salah satu narasi paling fundamental dan memukau, penciptaan dunia menurut mitologi Yunani. Ini adalah sebuah epik yang penuh dengan intrik, pengkhianatan, dan pertempuran dahsyat antara 3 generasi dua dui yang membentuk alam semesta kita. Siap-siap, karena ini adalah kisah tentang bagaimana dari kehampaan mutlak muncul kehidupan, kekuasaan, dan akhirnya takhta Olympus. Di awal segalanya, sebelum ada langit, bumi, atau laut, yang ada hanyalah kekosongan tak terbatas yang disebut void. Dari kehampaan ini, muncullah chaos, sebuah entitas kacau yang menjadi sumber segala sesuatu. Dari dalam chaos, lahirlah para primordial, dewa-dewi pertama yang mewakili elemen-elemen fundamental alam semesta. Yang pertama dan paling penting adalah Gaia sang Dui Bumi, ibu dari segala yang hidup. Dari dirinya sendiri, ia melahirkan pegunungan yang megah dan lautan yang luas. Lalu ada Tartarus, dewa jurang terdalam, sebuah lubang gelap mengerikan yang kelak menjadi penjara bagi para makhluk terkuat. Nyx, dewi malam, juga muncul dari chaos, membawa kegelapan yang menyelimuti segalanya. Bersamanya, Erebus, dewa kegelapan, turut hadir melengkapi selubung gelap alam semesta purba. Namun, kegelapan tidak berkuasa selamanya. Dari perkawinan Nyx dan Erebus, lahirlah Aether, dewa cahaya, dan Hemera, dewi hari, yang membawa terang pertama ke dunia. Sendirian, Gaia melahirkan Uranus, dewa langit, yang membentang di atasnya dan menjadi pasangannya. Ia juga menciptakan Aurea, dewa gunung-gunung, dan Pontus, dewa laut, dengan bersatunya Gaia sang bumi dan Uranus sang langit. Dimulailah generasi kedua para dewa, para Titan. Gaia dan Uranus memiliki 12 keturunan yang perkasa. 6 Titan laki-laki dan 6 Titan perempuan. Di antara mereka adalah Kronos, Titan waktu yang ambisius, dan Rhea, Titan keibuan yang penyayang. Namun, Gaia dan Uranus juga melahirkan makhluk-makhluk mengerikan. 3 Cyclops, raksasa bermata satu dengan kekuatan luar biasa. Dan 3 Hecatonchires, monster dengan 100 tangan dan 50 kepala. Uranus, sang ayah, ternyata membenci anak-anak monsternya. Ia memenjarakan mereka di kedalaman Tartarus, menyiksa Gaia dengan perbuatannya. Terluka dan marah, Gaia merencanakan balas dendam. Ia menempa sebuah sabit dari batu paling keras dan meminta para Titan untuk menggulingkan ayah mereka. Namun, hanya Kronos yang paling berani dan haus kekuasaan yang gibah sedia. Dengan sabit dari ibunya, Kronos menyergap Uranus saat ia lengah. Alat kelamin Uranus dipotong dan dilemparkan ke laut. Dari darahnya yang tumpah ke bumi, lahirlah para Erinenes, peri-peri pembalasan, dan para Furies, dewi-dewi yang menghukum para pelaku kejahatan. Sementara dari buih laut, tempat alat kelamin Uranus jatuh, muncullah Aphrodite, dewi kecantikan yang pesonanya tak tertandingi. Sebelum jatuh, Uranus mengutuk Kronos, meramalkan bahwa ia juga akan digulingkan oleh salah satu anaknya sendiri. Kronos kemudian naik takhta sebagai penguasa baru, memimpin para Titan, namun ia mengulangi kesalahan ayahnya. Ia tidak membebaskan Cyclops dan Hecatonchires dari Tartarus, membuat Gaia kembali murka dan bersumpah bahwa kutukan itu akan menjadi kenyataan. Kutukan Uranus terus menghantui Kronos. Ia menikahi saudarinya, Rhea, dan mereka memiliki 6 anak yang kelak kita kenal sebagai para Olympians Hades, Poseidon, Zeus, Hestia, Hera, dan Demeter. Namun, setiap kali Rhea melahirkan, Kronos yang paranoid menelan anak kinannya hidup-hidup demi mencegah ramalan itu terjadi. Rhea, yang berduka atas kehilangan anak-anaknya, akhirnya memutuskan untuk melawan suaminya. Ketika anak bungsunya Zeus lahir, Rhea menyembunyikannya di sebuah gua terpencil di Pulau Kreta. Ia kemudian membungkus sebuah batu dengan kain dan memberikannya kepada Kronos. Kronos yang tidak curiga langsung menelan batu itu, percaya bahwa ia telah menelan anaknya yang terakhir. Zeus tumbuh dewasa di Kreta, dirawat oleh nimfa, dan disusui oleh seekor kambing suci. Ketika ia dewasa, ia kembali untuk membebaskan saudara-saudarinya. Dengan bantuan ramuan dari istri pertamanya, Metis, Zeus menyamar sebagai pelayan dan memberikan minuman itu kepada Kronos. Kronos pun muntah dengan hebat, memuntahkan kelima anak Rhea yang lain, yang kini sudah dewasa dan siap untuk berperang. Maka, terjadilah perang paling dahsyat dalam mitologi Yunani, yang dikenal sebagai Titanomachi. Zeus dan para saudaranya, para Olympians, melawan para Titan yang dipimpin oleh Atlas. Pertempuran itu berlangsung selama 10 tahun, mengguncang langit dan bumi, hingga ke fondasinya. Atas saran bijak dari Gaia, Zeus pergi ke Tartarus dan membebaskan Cyclops serta Hecatonchires.
Sebagai rasa terima kasih, para Cyclops menempa senjata-senjata legendaris untuk para Olympians, helm kegelapan yang bisa membuat tak terlihat untuk Hades, trisula perkasa yang bisa menggetarkan bumi untuk Poseidon, dan tentu saja petir yang tak tertandingi untuk Zeus. Dengan bantuan Hekaton Kairis yang melemparkan ratusan batu besar dan senjata-senjata baru yang mematikan, para Olympians akhirnya memenangkan peperangan. Para Titan yang kalah dipenjarakan di Tartarus, kecuali Atlas yang dihukum untuk menopang langit di pundaknya untuk selamanya. Namun, amarah Gaia belum mereda. Karena anak-anaknya, para Titan, dipenjara, ia menciptakan monster paling mengerikan yang pernah ada. Typhon, seekor makhluk raksasa dengan 100 kepala naga yang menyemburkan api. Typhon menantang Zeus dalam pertempuran epik yang nyaris menghancurkan dunia. Meski Typhon sangat kuat, Zeus dengan petirnya yang dahsyat akhirnya berhasil mengalahkan monster itu dan memenjarakannya di bawah sebuah gunung berapi. Dengan Typhon dikalahkan dan para Titan terkunci di Tartarus, Zeus dan para Olympians akhirnya memegang kekuasaan tertinggi. Mereka mendirikan tahta mereka di Gunung Olympus, menjadi penguasa baru langit, bumi, dan dunia bawah. Memulai era baru dalam sejarah mitologi Yunani. Kisah penciptaan ini menunjukkan bagaimana kekacauan dan konflik adalah bagian dari proses pembentukan, dan bagaimana kekuasaan diwariskan dari generasi ke generasi, seringkali dengan harga yang sangat mahal. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa tekan tombol suka, bagikan, dan berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah menakjubkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.